Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak warga GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi ini semuanya menyambut dengan penuh sukacita. Tetap semangat, percaya diri untuk mengisi hari ini yang lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Semoga warga GKJ Condong Catur dalam keadaan sehat, serta yang sakit dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi hari Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Sebelum masuk dalam renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami bisa bangun di pagi ini dengan kondisi yang lebih segar. Sebelum memulai aktivitas di pagi ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami agar hati dan pikiran kami bisa tertuju pada firman-Mu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat selama ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tema besar bulan November tahun 2021 adalah rahasia hidup bahagia. Untuk hari ini dengan subtema resep bahagia. Bacaan diambil dari Filipi 1 ayat 18 sampai 21 yang akan difokuskan pada Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Bacaan ini akan dibacakan oleh adik kita Sandy yang merupakan salah satu anggota jemaat pra-remaja jemaat GKJ Condong Catur. Silakan Dik Sandy. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Sandi. Renungan pada hari ini berjudul Resep Bahagia. Bapak Ibu mungkin masih ingat atau sebagian dari kita telah mengenal nama Plato, yang merupakan salah satu filsuf yang terkenal pada saat itu. Beliau pada saat itu dihadiahi meja marmer oleh warga kota Athena. Dia bersyukur dan mengundang teman-temannya untuk berpesta. Saat itu datanglah teman Plato yang juga seorang filsuf dengan kaki kotor menginjak meja marmer itu. Katanya untuk mengingatkan Plato agar tidak sombong. Plato menyapu kotoran di meja marmer itu dan berkata, "Terima kasih, aku harus menyapu iri hatimu." Di sekitar kita banyak orang-orang seperti teman Plato itu yang sangat menjengkelkan, suka iri hati, suka merasak kebahagiaan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menghadapi orang-orang yang merampas kebahagiaan kita? Salah satunya adalah pertama, tidak terpancing emosi. Paulus dirusak pelayanannya oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi penginjil untuk menyaingi apa yang telah dilakukannya. Tapi Paulus justru berkata, "Tidak mengapa." Bisakah Anda berkata seperti itu ketika ada orang yang terang-terangan merusak kebahagiaan Anda? Kedua, tidak peduli dicobai.
Zaman sekarang ini asli dan palsu berjalan bersama. Bahkan Anda akan ditanya mau yang ori atau orisinil atau asli, atau yang KW yang kualitasnya di bawahnya. Paulus juga bisa berkata, tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang yang mengganggunya. Pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan, karena yang akan menilai asli atau palsu adalah Tuhan sendiri. 3. Tetaplah tertawa. Jaga hati agar tidak direbut si jahat untuk memusuhi dan merasa sedih karena diganggu kebahagiaan kita. Ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Paulus berkata bahwa sekalipun pelayananku diganggu, aku tetap bersukacita. Betapa penting memiliki hati yang selalu bersukacita dalam Tuhan. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita mengakhirinya dengan berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Biarlah ini menjadi landasan untuk mengisi aktivitas pagi kami di hari ini. Dan kami meyakini kebahagiaan tidak akan hilang dari hidup kami selama masih ada hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.